Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, senang sekali saya bisa berada di Serambi Aceh, Masya Allah. Pertama kali saya menginjakan kaki di tanah Serambi Aceh ini, Serambi Mekah ya sebutnya, Masya Allah. Sudah lama ingin ke Aceh sebenarnya, pengen melihat daerah yang menerapkan syariat Islam, Masya Allah. Saya tadi kalau imam mau sebut saya mu'alaf, saya mau protes tadi sebenarnya. Jangan sebut mu'alaf terus ya gitu. Orang yang masuk Islam disebut mu'alaf jangan lama-lama gitu. Setelah beberapa lama harusnya maksimal hanya antara 2 sampai 4 tahun lah masih boleh sebut mu'alaf ya. Tapi setelah itu jangan. Kalau buat saya lebih suka disebut muslim atau mantan kafir aja gitu. Saya kecil dulu dikafirkan oleh orang tua saya menjadi orang Kristen ya. Dari kecil saya tumbuh besar di gereja. Saya dulu di gereja Kristen Bethel ya. Bethel itu aliran Protestan. Alhamdulillah 2014 tanggal 25 Juli 2014 setelah beberapa tahun ayah saya masuk Islam lebih dulu ya, saya jadi mengamati Islam. Tapi waktu itu yang saya amati kurang tepat. Waktu itu yang saya amati adalah muslimnya, orangnya gitu ya, selama beberapa tahun, sehingga saya butuh waktu agak lama gitu untuk menerima Islam. Akhirnya setelah saya membandingkan agama saya yang lama dengan yang lain termasuk Islam ya, dikarenakan suatu saat saya menonton videonya almarhum Syekh Ahmed Didat. Mungkin bapak-bapak ada yang pernah mendengar namanya ya. Beliau adalah guru daripada Dr. Zakir Naik ya. Semoga Allah SWT merahmati beliau. Saya tonton semua video beliau, yang mana beliau juga berdebat dengan para pendeta ya. Banyak sekali debat yang sudah beliau lakukan. Dan ketika saya sebagai orang Kristen menonton videonya almarhum Syekh Ahmed Didat, saya banyak sekali terkesan dan boleh dikatakan terbengong-bengong gitu ya. Karena ternyata dia lebih tahu kitab saya daripada saya sendiri. Nah, di dalam kitab saya itu ternyata banyak dibuka oleh almarhum Syekh Ahmed Didat itu ada hal-hal yang tidak saya sangka-sangka sebelumnya. Ternyata di kitab saya dulu itu banyak yang ada yang namanya plagiarisme. Pernah tahu Pak plagiarisme ya? Penyalinan atau apa namanya? Mencontek gitu lah, menjiplak gitu. Jadi seperti halnya Quran terdiri dari beberapa surat. Kitab Kristen juga terdiri dari banyak surat. Total yang saya pegang waktu itu sebagai Kristen Protestan, kitab saya ada 66 surat. Ada 2 bagian penting, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Perjanjian Lama 39 surat, Perjanjian Baru 27 surat. Nah, antar surat ini itu ada ayat-ayat yang bisa sama persis identik gitu ya. Identik, bukan 1-2 ayat. Kalau semacam kayak kita di Quran surat Ar-Rahman kan memang sering ada frase-frase yang diulang-ulang. Itu hanya sebagai bentuk penegasan gitu ya dari Allah SWT. Tetapi kalau yang di Bible saya waktu itu 2 surat yang berbeda, ayat-ayatnya itu bisa identik, benar-benar identik sampai ke tanda bacanya. Bukan 1-2, bukan belasan, tapi puluhan. Nah, jadi akhirnya timbul pertanyaan, apakah penulis surat yang ini mencontek dari yang ini, atau penulis surat ini yang mencontek dari ini ya. Belum lagi nanti ada masalah-masalah seperti kontradiksi. Di antara banyak-banyak surat itu, banyak
surat-surat yang menceritakan hal yang sama kepada orang yang sama, tetapi urutan atau kronologinya bisa berbeda. Bisa juga nanti ada ayat-ayat yang ternyata ayat tambahan. Ayat yang tadinya tidak ada menjadi ada. Di abad sekian tidak ada, di abad sekian jadi ada. Jadi ditambahkan gitu ya. Atau yang disebut dengan ayat sisipan. Ada juga nanti ayat pinjaman, pinjem tapi nggak dibalik-balikin gitu. Pinjem misalnya surat ini, pinjem dari surat ini, tapi dia mengubah-ubah gitu. Kalimatnya bisa dipanjangin, bisa dipendekin, maknanya juga bisa berubah. Nah, jadi ketika saya malah mengetahui hal-hal tersebut di dalam kitab saya malah jadi terpancing untuk belajar lebih banyak lagi. Akhirnya saya belajarlah agama-agama yang lain. Agama-agama yang lain, dari nama agamanya saja ternyata kita bisa mengetahui latar belakangnya. Agama saya yang dulu Kristen. Kristen itu dari kata Kristus. Kristus itu ternyata adalah gelar daripada Yesus, ya, Tuhan yang disembah oleh orang Kristen. Kristus bahasa Indonesia, Christ bahasa Inggris, Kristos bahasa Yunani, Mesias bahasa Ibrani, The Mesiho bahasa Aramaik. Bahasa Arabnya apa? Kalian tahu Pak? Hah? Al-Masih. Ya, jadi Al-Masih, Kristus, Christ, Kristos itu sama sebenarnya. Cuman mungkin makna dan konsepnya yang sedikit berbeda ya. Dalam Yahudi dan Kristen, makna daripada Kristus dan konsepnya, maknanya mungkin sama tapi konsepnya sedikit berbeda. Dalam Islam juga konsepnya sedikit berbeda, walaupun mungkin artinya mirip-mirip lah. Kalau di Yahudi itu Mesias artinya yang diurapi, Kristen juga sama. Di Islam kita artinya Al-Masih itu mengusap gitu ya. Nabi Isa alaihissalam diberikan kekuatan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala dengan mengusap, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati dengan cara mengusap. Nah, jadi ketika saya mempelajari dari nama agamanya saja, saya sudah bisa tahu latar belakangnya. Agama Yahudi berasal dari kata Yehuda. Yehuda adalah anak keempat dari Yakub yang ada di kitab saya. Orang Islam mengenal sebagai Nabi Yakub alaihissalam. Ya, Nabi Yakub alaihissalam mempunyai 4 istri dan 12 anak laki-laki, 1 perempuan di dalam kitab Bible. Anak keempat itu dari istri pertama yang namanya Yehuda, yang menjadi nama daripada agama Yahudi. Kemudian kita tahu bahwa agama Yahudi ini memang walaupun boleh dikatakan akidahnya ya, dan juga konsep ketuhanannya itu tauhid, itu juga murni tauhid ya. Mereka juga mengesahkan Tuhan yang Maha Esa. Mereka sebut dengan sebutan nama Adonai atau Hashem. Itu bukan nama Tuhan tapi adalah julukan atau gelar yang dipakai oleh orang-orang Ibrani menyebut Tuhan ya. Tetapi orang Yahudi itu berani mengatakan bahwa Tuhan yang disembah oleh mereka itu sama dengan Tuhan yang disembah oleh orang Islam. Ya, mereka berani mengatakan itu karena mereka juga mempelajari Quran. Jadi mereka berani mengatakan Tuhan yang disembah orang Islam itu sama dengan Tuhan yang disembah oleh orang Yahudi, yaitu Tuhannya mereka sebutnya Abraham, atau kita sebut Nabi Ibrahim alaihissalam, Tuhannya Ishak, Tuhannya Yakub. Nah, tetapi di dalam Yahudi itu kita juga mungkin sering membaca di dalam Quran bahwa mereka memang boleh dikatakan itu bangsa yang dalam tanda kutip tuh bahasa Bible tuh tegar tengkuk gitu, bandel gitu ya, sering melanggar ketentuan, sering melanggar perintah, dan di Quran juga dikatakan mereka sering mengubah-ubah ayat-ayat yang berasal dari Allah SWT dan menulis dengan tangan mereka sendiri dan mengatakan itu berasal dari Allah. Nah, ternyata di kitabnya orang Yahudi yang sebenarnya tauhid, sebenarnya monoteis, tetapi sudah banyak campur tangan manusia gitu ya.
Sedangkan kalau di Kristen itu menggunakan kitabnya Yahudi sebagai bagian kitab mereka. Ya, jadi Kristen sebenarnya boleh dikatakan tidak bisa dikatakan murni monoteis, tapi karena mereka menggunakan kitabnya orang Yahudi, jadi mereka seolah-olah monoteis, gitu. Ya, seolah-olah. Karena Kristen kan mempercayai doktrin Trinitas. Trinitas itu mereka katakan Tuhan tetap esa, tapi punya 3 pribadi, gitu ya. Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan, tapi bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan. Jadi mereka bilangnya 1 hakikat 3 pribadi. Nah, itu tadi agama Yahudi, Kristen. Tapi kita juga tahu bahwa agama Yahudi atau orang Yahudi atau bangsa Yahudi juga mereka merupakan bangsa yang boleh dikatakan eksklusif, gitu ya. Karena mereka merasa mereka adalah bangsa pilihan, sehingga mereka memandang bangsa lain dengan pandangan yang berbeda atau tidak sama rata semuanya. Itu memang sudah jelas. Di Hindu kita melihat bahwa Hindu adalah nama tempat daripada agama itu berasal di India, ya. Dan di Hindu kita mengenal, mereka juga mengenal kasta-kasta. Di Buddha adalah gelar daripada Siddhartha Gautama, ya. Boleh dikatakan pendiri agama tersebut. Ketika di Konghucu itu adalah nama nabi daripada agama tersebut. Jadi kalau Kristen gelar daripada Yesus, Yahudi nama daripada anak nabi, Hindu nama tempat daripada agama itu, Buddha gelar daripada Siddhartha Gautama, Konghucu nama nabi daripada agama itu. Ketika Islam, saya mempelajari Islam apa artinya? Bukan gelar manusia, bukan nama anak nabi, bukan nama tempat, bukan nama atau gelar seseorang, gitu. Ternyata Islam, saya baru mengetahui bahwa artinya Islam berserah diri, tunduk, patuh, taat, selamat, damai. Banyak artinya ya, dan ternyata artinya sebanyak itu diwakili oleh satu kata, yaitu berserah diri. Berserah diri kepada pencipta manusia. Nah, ketika saya mulai mempelajari konsep ketuhanannya dan konsep keselamatannya serta konsep peribadatannya, saya melihat memang yang ada garis merah itu antara ke-6 agama yang saya pelajari itu antara Yahudi dan Islam, karena sama-sama murni monoteis. Di Kristen kita ternyata tahu bahwa mereka juga terpecah begitu banyak denominasi. Di seluruh dunia sekarang mungkin baru sekitar 60.000 denominasi, ya. Baru Pak, belum 200.000 gitu. Jadi saking banyaknya, karena mereka memang terpecah karena banyak akidah yang berbeda secara tipis-tipis, gitu ya. Seperti kita ketahui sekarang di dunia itu Kristen terbagi menjadi 3 kelompok yang utama. Yang pertama adalah kelompok Trinitarian yang mengikuti doktrin Trinitas. Yang kedua adalah kelompok Kristen Unitarian atau yang mereka tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan, ya. Tetapi konsep surga dan nerakanya berbeda dengan kita. Kemudian kelompok terakhir adalah Kristen Oneness. Oneness itu mereka menyebut satu pribadi, tapi Bapa atau Tuhan ini adalah Yesus, Yesus adalah Bapa. Nah, kelompok Kristen Oneness ini yang dibantah oleh Quran kita di Quran surat Al-Maidah ayat ke-72. Ya, telah kafirlah orang yang mengatakan Allah adalah Isa putra Maryam. Kristen yang Oneness ini. Ya, jadi agak sedikit berbeda nih pemahamannya Kristen nih, ya. Pandangannya Kristen. Yang Kristen Trinitarian yang percaya bahwa ada Trinitas itu yang dibantah oleh Quran surat Al-Maidah, surat yang sama ayat ke-73. Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan Allah adalah salah satu dari 3. Ya. Tapi 3 kelompok Kristen ini yang kita tahu nih, di Quran surat Al-Maidah juga ada ayat di 116
ya, ketika insya Allah nanti ada dialog antara Allah Subhanahu Wa Taala dengan Nabi Isa alaihissalam, di mana Allah Subhanahu Wa Taala bertanya kepada Nabi Isa, apakah kamu pernah menjadikan dirimu dan ibumu selain aku sebagai sesembahan Bani Israel, ya kan? Ini Kristen yang mana kalau begitu di sini? Di sini nggak ada. Ya, nanti ada tuduhan dari orang di luar Islam yang menuduh bahwa mereka mengatakan, oh Quran nggak ngerti Trinitas, kata gitu. Ya, masa Trinitas Allah, Isa putra Maryam, dan Maryam ibunya Nabi Isa. Padahal di Kristen yang Trinitas itu adalah Bapa, Yesus, dan Roh Kudus, bukan Maria gitu. Oh Quran salah gitu. Ada tuduhan begitu nanti. Nah, kita tahu dari mana ternyata yang mana Kristen yang mana yang dibantah oleh Quran surat Al-Maidah 116. Ternyata di abad keempat ya Masehi itu ada Kristen, ada dua kelompok Kristen yang saya tahu yang menyembah Maria ibunya Yesus atau ibunya Nabi Isa alaihissalam sebagai Tuhan. Nah, ternyata ada Kristen yang begitu, yang sekarang mungkin sudah punah ya, sudah punah. Tapi zaman itu ada Kristen yang menyembah Maria sebagai Tuhan. Kristen apa? Yaitu Kristen yang menganut paham Koliridianisme. Ya, dan satu lagi juga Kristen yang disebut dengan Mariamite. Nama kelompoknya aja sudah Maryam gitu ya. Mariamite yang menyembah Maria sebagai Tuhan. Sehingga itulah yang dibantah oleh Quran surat Al-Maidah ayat 116. Jadi Quran bukan tidak tahu konsep Tuhannya orang Kristen, bukan. Semuanya sudah dibantah oleh Quran. Nah, alhamdulillah. Jadi setelah saya pelajarin, akhirnya saya mendapatkan juga pemahaman di dalam Islam bahwa setiap manusia yang lahir sebenarnya dia fitrah. Fitrah konteksnya apa? Muslim, ya. Ketika orang itu nanti besar, dia masuk Yahudi atau menjadi Nasrani atau menjadi Majusi karena orang tuanya. Tapi ketika orang itu nanti mendengar Islam, menerima Islam, bahkan sampai dia memeluk Islam, sebenarnya orang itu kembali ke fitrahnya, bukan pindah agama sebenarnya. Kembali ke fitrah artinya kembali menjadi Muslim. Ya, di Quran juga sudah jelas bahwa jiwa kita sebagai keturunan Nabi Adam alaihissalam, dulu kita sudah pernah bersyahadat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala bahwa Rob kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika manusia lahir, dia lahir di keluarga Muslim, alhamdulillah dia bisa menjaga syahadatnya. Tapi ketika orang seperti saya lahir di keluarga yang bukan Muslim dan saya juga ikut dikafirkan, ketika saya menemukan dua kalimat syahadat tersebut, ketika saya mengucapkan, saya sebenarnya hanya mengulang syahadat yang dulu pernah saya lakukan sebelum saya dilahirkan jadi manusia. Jadi alhamdulillah kita sebagai manusia yang disebut dengan Muslim, orang-orang yang berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita memelihara dan menjaga syahadat kita, insya Allah kita juga akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya. Nah, saya senang sekali bisa mengunjungi Kota Banda Aceh untuk mengikuti sebuah seminar yang akan dilaksanakan insya Allah pada hari ini dan besok ya, atau sampai tanggal 27 ya, diselenggarakan oleh Forum Dakwah Perbatasan FDP. Hari ini bertempat di Asrama Haji, betul ya? Nah, saya akan kupas tuntas mengenai ilmu yang disebut dengan ilmu kristologi ini, ya, di mana ilmu ini kami kedepankan bersama-sama dengan sebuah yayasan, yaitu Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid yang berpusat di Surabaya, yang mana kami gunakan ilmu kristologi ini sebagai benteng akidah umat Islam dalam menghadapi upaya-upaya pendangkalan akidah dan juga upaya-upaya pemurtadan. Kita mengetahui bahwa kalangan Kristen memang sangat gencar melakukan upaya pendangkalan akidah, upaya-upaya pemurtatan di seluruh dunia, ya, karena memang diperintahkan oleh pemimpin agama mereka. Jadi kalau kemarin kita kedatangan Paus dari Vatikan ya,
Beliau sering mengatakan kita perlu mengadakan dialog, kita perlu berdialog, kita perlu dialog gitu. Ya, yang sering dikatakan Paus itu sebenarnya maknanya dia adalah kristenisasi. Jadi mereka sudah pernah membuat sebuah konsili tahun 1965 namanya Konsili Vatikan Kedua yang akhirnya memutuskan melakukan kristenisasi ke seluruh dunia termasuk kepada orang-orang Islam. Ada dokumennya ya, saya sudah membaca. Jadi upaya-upaya pemurtadan itu memang terus dilaksanakan oleh kalangan mereka, baik kalangan Katolik maupun Protestan, karena memang di kitab mereka diperintahkan gitu. Di kitab mereka ada perintah untuk kristenisasi. Perintahnya ada di ayat Matius 28:19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu perintahnya. Jadi kalau belum dibaptis belum selesai urusannya gitu ya. Walaupun saya bisa membuktikan bahwa ayat itu tidak sahih, pakai istilah sahih gitu ya, biar bapak-bapak akrab gitu. Walaupun ayat itu tidak sahih atau tidak otentik, tapi ayat itu yang dipakai oleh mereka untuk menyebarkan agama mereka. Kalau Islam agama misi bukan Pak? Islam agama yang mengajak orang lain masuk Islam nggak Pak? Hah? Iya ya? Misi. Masya Allah ada Ustadz Iwan dari Arimatea juga di sini. Jadi Islam dan Kristen juga sama-sama agama misi, ya. Agama yang mengajak orang lain di luar agama itu untuk masuk agama itu. Tetapi kita di Islam mengenal istilah la ikroha fiddin. Kita di Islam juga mengenal istilah lakum dinukum waliyadin. Jadi kita hanya menyampaikan walaupun hanya satu ayat. Tidak ada paksaan dalam Islam. Dan lagi pula di Indonesia ada sebuah aturan hukum ya yang disebut dengan keputusan bersama dua menteri, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 1979 yang mengatur tentang pensiaran agama. Ya, di dalam aturan tersebut dilarang mensiarkan agama kepada orang atau kelompok orang yang sudah beragama. Jadi kita Islam juga mengajak orang yang belum beragama untuk masuk Islam. Saya dan teman-teman di Jakarta juga beberapa kali melakukan dakwah ke tempat-tempat terpencil, mengajak orang yang belum kenal peradaban, orang yang belum kenal pakai baju, masih ada incest, makan seadanya di hutan, kalau meninggal cuma ditutup daun dan ditinggal pergi, belum dikubur gitu dan sebagainya. Ada anak-anak dari kampung di Halmahera Utara itu yang kita bawa ke Jakarta, kemudian kita ajari Islam sehingga menjadi orang yang mempunyai peradaban, bahkan mereka sekarang sedang mulai belajar menjadi hafiz Quran ya. Datang pertama kali boro-boro dipakein baju itu mereka sudah gelisah gitu, nggak betah pakai baju gitu karena biasa telanjang gitu. Diajari bahasa Indonesia terbata-bata, satu kata, ketika malam pertama tidur, mereka tidak bisa tidur di ranjang. Mereka lari keluar rumah, tidur kalau nggak di kolong mobil, naik pohon Pak. Ya, sampai begitu. Itu kita ajak mereka untuk menjadi muslim. Kristen juga melakukan hal yang sama. Mereka juga melakukan misi mengajak orang masuk Kristen dari orang-orang yang belum beragama juga. Tetapi selain itu mereka juga tetap mengajak orang yang sudah beragama. Dengan cara apa? Door to door ya, mengetuk pintu, dari pintu ke pintu gitu, mengajak orang-orang yang sudah beragama untuk masuk agama mereka. Memang tidak semua agama Kristen yang melakukan, tetapi mereka melakukan dengan cara yang berbagai cara, banyak sekali cara ya. Bisa ada yang melalui pendidikan, bisa ada yang melalui jalur kesehatan, bisa ada yang melalui jalur militer, bisa ada yang melalui jalur pemerintahan dan sebagainya. Jadi memang ada saudara-saudara kita yang dari Islam menjadi korban upaya pemurtadan dengan alasan kebebasan beragama ya. Rata-rata misionaris-misionaris itu nanti akan bawa-bawa Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2. Jadi mereka berdasarkan itu
menentang keputusan bersama nomor 1 tahun 79. Jadi keputusan bersama ini memang boleh dikatakan sering diinjak-injak gitu ya oleh saudara-saudara kita yang Kristen yang mensiarkan agamanya kepada orang yang sudah beragama. Nah, untuk itulah saya dan Yayasan Pembina Mualaf Tauhid, kami selain juga membina para mualaf, kami juga membantu orang-orang di luar Islam untuk masuk Islam. Kami juga melakukan perang pemikiran dengan pihak-pihak khususnya dari pihak Kristen, yang mana kami ingin memang membentengi akidah umat Islam dari upaya-upaya pemurtatan ya. Jadi selain kami juga membuat kajian-kajian tentang kristologi, memberikan edukasi kepada santri-santri di pesantren, juga kami bekerja sama dengan sekolah tinggi ilmu agama Islam. Kami juga melakukan dialog ya, mungkin bukan dialog biasa, sebut saja debat gitu, karena memang tujuan kami adalah berdebat dengan mereka ya. Alhamdulillah saya diamanahkan menjadi ketua litbang daripada Yayasan Pembina Mualaf Tauhid ini, yang mana tugas saya setiap tahun harus berdebat dengan pendeta. Itu tugas saya Pak, minimal 2 kali setahun ya. Tahun ini saya cuma bisa melakukan sekali karena susah ternyata sekarang cari pendeta untuk diajak debat ya. Nah, yayasan kami berkeyakinan bahwa ilmu kristologi ini ya, atau yang boleh dikatakan ilmu yang mempelajari tentang posisi Nabi Isa alaihissalam di dalam agama Nasrani, itu sebagai ilmu atau dakwah tauhid. Kami melakukan dakwah kristologi, kami juga mengajak orang untuk bertauhid ya. Kami juga percaya dakwah kristologi ini juga yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW bersama sahabat-sahabatnya ketika mereka berinteraksi dengan orang-orang Yahudi, ketika mereka berinteraksi dengan orang-orang Nasrani. Bahkan sahabat-sahabat ketika mengungsi ke negeri Habasyah, beliau juga berdialog dengan Raja Habasyah, berbicara tentang kristologi ya, posisi Nabi Isa alaihissalam dalam agama mereka. Nah, itu jadi kami melakukan hal ini, tujuan kami tidak lain tidak bukan adalah untuk membentengi akidah umat Islam dari upaya-upaya pendangkalan akidah dan juga upaya-upaya pemurtatan gitu ya. Saya mungkin tidak bisa lama-lama bicara di masjid ini karena saya juga harus persiapan untuk seminar hari ini. Jadi saya mengundang bapak-bapak, ibu-ibu, silakan yang mau mengikuti seminar kristologi ini di asrama haji, insya Allah dari mulai jam 8.30 ya sampai jam 4 sore ya Ustaz ya, betul ya, bisa mendatangi asrama haji untuk mengikuti seminar ini. Nanti akan saya bukakan lebih dalam lagi ya. Jadi alhamdulillah, terima kasih sekali lagi untuk kesempatannya. Saya diberi waktu dan tempat untuk berbicara di masjid yang mulia ini. Saya berdoa mudah-mudahan kita semua dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Juga insya Allah kita dijadikan golongan manusia yang mengikuti apa yang sudah diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya, dan insya Allah kita juga menjadi golongan manusia yang menyaksikan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa kita juga berdoa sama-sama semoga kita semua dilindungi, dijauhkan dari api dan asap neraka. Amin ya rabbal alamin. Karena saya mohon maaf jika ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan, yang salah berasal dari saya, yang benar hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.